Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di materi asam karboksilat yang merupakan materi ajar kelas 12 semester genap tingkat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan untuk mata pelajaran kimia. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam asam karboksilat, yakni pertama, tata nama asam karboksilat. Yang kedua, isomer asam karboksilat. Yang ketiga, sifat-sifat asam karboksilat. Yang keempat, pembuatan asam karboksilat. Yang kelima, kegunaan asam karboksilat. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tata nama asam karboksilat. Adapun rumus senyawa dari asam karboksilat adalah C♯2O OH, atau rumus gugus fungsinya adalah R♯2O ikatan tunggal OH. Untuk tata nama asam karboksilat ada dua cara pemberian namanya, yaitu pertama berdasarkan nama Yupak dan yang kedua berdasarkan nama trivialnya. Adapun nama Yupak dari asam karboksilat diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diberi awalan asam. Sebagai contoh, senyawa asam 2-hidroksi 3-metil pentanoat. Tata nama senyawa asam karboksilat yang berikutnya berdasarkan nama trivialnya. Asam karboksilat berdasarkan nama trivialnya didasarkan pada sumbernya. Sebagai contoh, rumus struktur HCOOH atau asam format berasal dari semut atau L-formica. CH3COOH atau asam asetat berasal dari cuka atau L-asetum. Yang ketiga, CH3CH2 3 kali COOH atau asam valerat berasal dari akar valerian atau nama latinnya L. valere. Materi berikutnya yaitu isomer asam karboksilat. Isomer asam karboksilat terdiri atas dua isomer, yaitu pertama isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Isomer kerangka senyawa asam karboksilat terjadi karena ada atau tidak adanya cabang serta jenis dan letak cabangnya. Sebagai contoh, antara asam butanoat dengan asam 2-metilpropanoat merupakan isomer kerangka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada persamaan senyawa berikut. Isomer senyawa asam karboksilat yang berikutnya yaitu isomer gugus fungsi. Asam karboksilat berisomer gugus fungsi dengan ester atau senyawa ester. Rumus umum isomer gugus fungsi asam karboksilat dan ester adalah CnH2nOn. Sifat-sifat asam karboksilat. Adapun sifat-sifat asam karboksilat diantaranya yaitu pertama, asam karboksilat merupakan senyawa polar. Yang kedua, asam karboksilat memiliki titik didih yang tinggi karena mempunyai ikatan hidrogen. Yang ketiga, senyawa asam karboksilat dengan atom C1 sampai dengan atom C4 mudah larut dalam air. Semakin banyak cabang, maka kelarutannya dalam air akan semakin berkurang.
Sifat asam karboksilat yang berikutnya yaitu yang keempat, yakni senyawa asam karboksilat dapat mengalami reaksi-reaksi berikut. Yang pertama, dapat bereaksi dengan logam, garam karbonat, dan basa alkali. Persamaan reaksinya dapat dilihat pada reaksi berikut. Asam karboksilat juga dapat bereaksi dengan alkohol, akan menghasilkan ester dengan reaksi esterifikasi. Persamaan reaksinya dapat diamati seperti berikut. Reaksi-reaksi asam karboksilat yang berikutnya yaitu dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Asam karboksilat juga dapat bereaksi dengan pX5. Persamaan reaksinya dapat dilihat di persamaan reaksi berikut. Materi berikutnya dari materi asam karboksilat yaitu cara pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, ada beberapa cara pembuatan asam karboksilat. Ada 5 cara, yaitu pertama dengan oksidasi alkohol primer. Yang kedua, hidrolisis senyawa alkana nitril pada suhu tinggi dengan asam kuat. Yang ketiga, hidrolisis gas asetilen dilanjutkan oksidasi di udara. Yang keempat, mereaksikan gas karbon monoksida dengan larutan NaOH pada tekanan tinggi. Yang kelima, oksidasi keton. Yang masing-masing reaksinya dapat diamati dalam gambar berikut. Materi berikutnya yakni kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa senyawa asam karboksilat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pertama, asam formiat yang digunakan untuk proses penyamakan kulit, industri tekstil, dan penggumpalan lateks di perkebunan karet. Yang kedua, senyawa asam karboksilat yang berikutnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yakni asam asetat yang banyak digunakan sebagai pelarut serta bahan baku untuk industri serat dan plastik. Asam asetat murni disebut juga asam asetat glasial. Cuka merupakan larutan 3-6% asam asetat dalam air yang dibuat melalui peragian dari sari buah apel dan anggur atau dari pengenceran asam asetat sintesis. Senyawa asam karboksilat yang berikutnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu asam oksalat yang banyak digunakan untuk menghilangkan karat pada proses perkaratan besi dan reaksi pada pembuatan zat warna. Senyawa asam karboksilat yang berikutnya yang keempat yakni asam tartrat yang banyak digunakan untuk proses penyamakan kulit, fotografi, pembuatan keramik, dan mengasamkan minuman, serta permen. Demikian materi asam karboksilat kali ini. Sampai jumpa di materi ajar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.